Halo para pendengar dimanapun Anda berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas slide novel Mushoku Tensei volume 4 bab 2. Pada part sebelumnya, tim Dead End yaitu Rudeus, Ruijerd, dan Eris sudah sampai di pelabuhan kota Winport. Namun mereka mendapat masalah karena biaya untuk menyeberang menuju benua Milis sangatlah mahal. Malamnya, Rudeus bertemu dengan Hitogami sang dewa manusia di mimpinya. Ya, bagaimana keseruan cerita pada part kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal dari Rudeus yang mulai berkeliaran di lorong-lorong kota sambil membawa beberapa makanan yang mirip dengan yakitori, sesuai dengan apa yang diperintahkan Hitogami di mimpinya. Sambil berjalan, Rudeus berpikir bahwa si dewa manusia itu menyukai hal-hal menarik ketika Rudeus terlalu banyak mempertimbangkan perintahnya. Nah, maka dari itu, kali ini ia hanya akan patuh dan menuruti perintahnya. Ya, walaupun begitu, Rudius juga berpikir, ia telah ditipu selama ini. Ia hanya melakukan apa yang diperintahkan dan menari-nari di atas tangan Hitogami. Kenapa ia menyuruhku berjalan sendirian ya? Gumam Rudeus. Ketika Rudeus sedang memikirkan Eris dan Ruijerd yang sedang berduaan dengan otak mesumnya, ia mendengar suara. Hehehe, gadis kecil. Jika kamu datang kepadaku, aku akan memberimu makan sampai perutmu kenyang. Seorang pria dengan wajah yang tampak menakutkan sedang menarik lengan gadis muda yang berdiri di dekat dinding. Seketika itu juga Rudeus menyiapkan tongkat sihir dan melontarkan peluru batu tepat di wajah pria itu. Pria itu mulai sempoyongan dan langsung roboh. Rudeus langsung menghampiri gadis itu dan bertanya sambil sebisa mungkin memasang ekspresi ramah di wajahnya. Apakah kau baik-baik saja? Tanyanya. Namun begitu didekati, penampakan gadis itu semakin jelas. Ia adalah seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian agak terbuka. Pakaian itu terbuat dari kulit yang berwarna hitam. Dia mengenakan sepatu boots tinggi lututnya, celana kulit pendek yang ketat, dan penutup dada yang begitu minim. Kulit di daerah selangkangan, pusara, dan paha, semuanya berwarna putih pucat. Dan akhirnya, yang paling mencolok dari dirinya adalah rambutnya berwarna violet tebal dan bergelombang. Ada juga tanduk seperti kambing yang mencuat dari kepalanya. Aku mengerti saat aku melihatnya. Ia adalah Sucubus. Gumamnya dalam hati. Di situ Rudius kembali berpikir, mungkinkah ini hadiah terbaik yang diberikan Hitogami padaku? Tidak. Harusnya dia bukan Sucubus. Monster itu hanya hidup di benua Begarito. Oh, yo dasar bajingan. Apa yang telah kamu lakukan? Lihatlah apa yang telah kamu lakukan, kata gadis itu sambil memasang ekspresi yang luar biasa aneh. Rudeus kembali bertanya, maafkan aku, apakah ia kenalanmu? Orang ini akan memberikan makanan pada perutku yang kosong, jawabnya. Dan ya, semua sesuai dengan rencana Hitogami. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh perut gadis itu yang keroncongan dan ia jatuh lunglai ke tanah. Sambil ditopang oleh Rudeus, ia terus mengoceh. Sudah 300 tahun sejak aku dihidupkan kembali. Robo di tempat seperti ini, dia tidak bisa dimaafkan. Lapas tidak boleh tahu tentang hal ini. Rudeus kebingungan dan berkata, untuk saat ini makanlah ini dan berpeganganlah pada sesuatu untuk berdiri. Kemudian ia menyuapi 3 tusuk sate ke mulut itu, dan seketika itu gadis tersebut membelalakan mata kemudian menyambar semua sate yang Rudeus bawa. Ini enak. Makanan pertamaku dalam setahun terakhir ini begitu enak. Gadis itu kembali berenergi dan kembali berdiri dengan melakukan salto sambil melompat. Ketika ia mengamati Rudeus, warna matanya yang awalnya ungu kehitaman berubah menjadi biru. Lalu ia berkata, "Wah, ada apa denganmu? Wah, luar biasa, itu menjijikan. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu yang seperti ini. Kuantitas kekuatan sihirmu melebihi Laples, kau tahu?" "Hah? Apa? Melebihi apa? Melebihi siapa?" kata Rudeus kebingungan. Tanpa menjawabnya, ia menanyakan nama Rudeus dan memperkenalkan dirinya sebagai Kishirika Kishirisu alias Kaisar Agung Bangsa Iblis. Dia ternyata.
yang memimpin ras iblis dalam peperangan manusia iblis, sang kaisar agung yang abadi. Di situ Rudeus masih melakukannya. Mungkin dia hanyalah anak kecil penuh imajinasi yang bermain-main di pinggiran kota, sambil berpura-pura menjadi kaisar iblis. Ya, apa boleh buat? Rudeus mencoba meladeninya. Wah, maafkan saya yang mulia. Ia mulai berakting dan berlutut dengan satu kaki. Melihat itu, kiri Sirika mulai mengangguk dan ekspresi gembira. Karena kamu telah menyelamatkan hidupku, akan aku kabulkan satu keinginanmu, katanya. Awalnya, tanpa pikir panjang, Rudeus meminta kekayaan dan setengah dunia, namun ditolak oleh Kisirika. Lalu ia bercanda dengan meminta tubuhnya sebagai bayaran. Namun hal itu awalnya malah ingin dikabulkan. Tiba-tiba, Kisirika kembali menolaknya karena tunangannya berada di benua iblis juga. Lalu apa yang bisa Anda berikan? Tanya Rudeus. Bodoh kau. Ketika kau meminta pada Kaisar Iblis Agung Kisirika, maka tentu saja kau bisa mendapatkan mata iblis. Aku dapat memberikan satu padamu. Pada awalnya, Rudeus mengira bahwa itu adalah mata yang memiliki kemampuan untuk melihat garis kematian lawan dan memotongnya, untuk memberikan kematian instan pada mereka. Namun, Kisirika malah merasa ngeri mendengar itu, dan jelas-jelas membantahnya. Setelah ia menasihati Rudeus, ia menjelaskan tentang keenam mata iblis. Mata iblis yang pertama adalah mata sihir. Itu adalah mata yang memungkinkan kamu untuk melihat kekuatan sihir secara langsung. Itu adalah salah satu tipe yang paling populer. 1 dari 10.000 orang di dunia ada yang memilikinya. Yang kedua ada mata pengidentifikasi. Ketika kamu melihat sesuatu, maka mata ini akan menampilkan data-data objek tersebut secara rinci. Namun kemampuan ini hanya bekerja pada benda-benda yang dikenalinya. Masih banyak benda yang tidak dapat diidentifikasi oleh mata ini, sehingga informasi apapun tidak akan keluar. Yang ketiga adalah mata sinar X. Jika kamu melihat suatu objek, maka penglihatanmu akan dapat menembusnya. Namun, kamu tidak dapat menembus makhluk hidup atau benda sihir padat. Kamu akan dapat melihat sebanyak apapun wanita telanjang yang kau inginkan. Mata ini adalah mata sang master bejat. Yang selanjutnya adalah mata penerawang. Mata ini memungkinkan kamu untuk melihat jarak jauh. Sangat sulit untuk mengontrol titik fokus, karena kamu hanya bisa melihatnya dan tidak bisa mengganggunya. Mata ini sepertinya tidak begitu berguna. Selanjutnya ada mata peramal. Ini adalah mata yang memungkinkan kamu melihat ke masa depan yang tidak terlalu jauh. Mata ini juga sulit diatur titik fokusnya, namun sangat berguna. Yang terakhir ada mata penyerap. Mata yang dapat menyerap kekuatan sihir dan sekaligus juga menyerap sihirmu sendiri. Setelah mendengar itu, Rudeus meminta Kisirika untuk memberikannya sepasang mata iblis sambil menyogoknya dengan 3 tusuk sate yang tersisa. Sambil memakannya, Kisirika berkata, "Diriku sih tidak masalah jika harus memberimu sepasang mata. Namun sebenarnya diriku tidak menyarankannya. Mungkin kau akan kesulitan mengontrol sepasang mata tersebut. Umumnya, bidang penglihatanmu akan disegel dengan penutup mata. Jika kamu harus menutup kedua matamu, bukankah itu berarti kamu tidak bisa melihat apapun?" Setelah itu, Rudeus mulai mengerti alasan Ghislaine menggunakan satu penutup mata. Jika kamu sudah hidup selama beberapa ratus tahun, mungkin kamu bisa mengendalikannya. Tapi kalau diriku tiba-tiba memberikan sepasang mata pada anak sepertimu, bisa-bisa kau jadi gila, kata Kisirika menambahkan. Setelah mempertimbangkan, akhirnya Rudeus meminta satu mata iblis yang disarankan oleh Kisirika, yaitu mata peramal. Lalu Kisirika meminta Rudeus mendekatkan wajahnya. Kau siap? Tanya Kisirika lalu menarikkan jari-jarinya ke mata kanan Rudeus. Seketika itu juga, Rudeus merasakan rasa sakit yang teramat sangat, hingga membuatnya ingin melepaskan diri dan berlarian. Namun ia tertangkap oleh rambut Kisirika yang menahannya. Dia mencolok jarinya ke dalam rongga mata Rudeus dan mencongkel matanya keluar. Ketika sudah selesai, Rudeus langsung mengumpat, "Dasar bego! Meskipun hanya main-main, ini namanya sudah keterlaluan." Kisirika menjawab, "Diriku Kaisar Iblis Agung. Diriku tidak akan memberikan mata iblis jika hanya main-main." "Ah, sialan mataku,"
Awalnya Rudeus mengira mata kanannya sudah tidak ada, namun ternyata ia bisa melihat walaupun pandangannya masih goyah. Itu tergantung pada bagaimana kau mengontrol aliran kekuatan sihir dalamnya. Tetapi kamu harus dapat membuat aliran mana setipis mungkin. Nah, berusahalah sebaik mungkin dan melatihlah menggunakan itu, kata Kisirika. Setelah itu, Kisirika meninggalkan Rudeus yang masih kebingungan mengendalikan mata iblisnya. Saat Rudeus berjalan pulang, ia terus mengutuk kenaifannya. Semua orang di kota seakan-akan mempunyai kembaran karena pandangannya yang ganda. Beberapa kali ia menabrak orang karena tidak bisa membedakan dengan yang asli, sehingga ia sering terlibat perkelahian karena itu. Sesampainya di penginapan, ia menceritakan semua kejadian yang terjadi pada Ruiger dan Eris. Meskipun mereka tampak terkejut, Ruiger tampak tidak menyangka dan bertanya-tanya. Pemberian mata iblis adalah kemampuan kaisar iblis yang agung. Kekuatan tempurnya tidak seberapa hebat, namun ia dapat melihat dengan 12 mata iblis yang ia punya, dan dapat mengubah mata orang lain menjadi mata iblis. Karena itu pula lah ia dapat mengontrol ras iblis, kata Ruiger menjelaskan. Ya, berbeda dengan Ruiger, Eris malah bersemangat ingin bertemu dengan Kisrika. Itu luar biasa, aku ingin menemuinya. Apakah ia masih berada di kota ini? Tanya Eris. Tapi tetap saja tidak ada seorang pun yang mengerti pemikiran Kaisar Iblis sehingga tidak ada yang tahu apakah ia masih berada di kota itu atau tidak. Akhirnya Rudeus memutuskan untuk mengisolasi diri untuk menguasai mata iblisnya. Seminggu kemudian Rudeus telah menguasai mata iblis sepenuhnya. Saat ia mengisolasi diri, ia menyadari bahwa mengendalikan mata iblis sama dengan menggunakan mantra tanpa suara. Pertama-tama ia mengendalikan kekuatan mata peramalnya, lalu ia mengatur jarak masa depan yang ia lihat. Kira-kira ia hanya dapat melihat masa depan hingga 1 detik selanjutnya. Memang ia bisa melihat masa depan sejauh yang ia inginkan. Namun semakin jauh masa depannya, maka semakin kabur pandangannya karena begitu banyak prediksi masa depan yang ia lihat melalui mata itu. Sekarang kita kembali lagi ke sudut pandang Rudeus di penginapan. Setiap hari Eris dan Luiger pergi ke suatu tempat dan kembali dengan tubuh penuh keringat. Dengan penasaran, Rudeus bertanya, aku ingin bertanya, apa yang kalian berdua sering lakukan baru-baru ini? Eris menjawab sambil menyeka keringatnya dengan handuk. Itu rahasia. Apakah mereka melakukan permainan terlarang seperti permainan tembakan jitu ke lubang lawan yang secara harfiah berarti... Ya, sudahlah, kalian pasti mengerti isi otak Rudeus. Setelah Rudeus melaporkan bahwa ia telah berhasil menguasai mata peramal, Ruizer menyarankan untuk berlatih tanding dengan Eris. Rudeus menyetujuinya karena penasaran bagaimana ia menggunakan mata peramalnya dalam pertempuran. Mereka pindah ke area pantai. Aku penasaran, apakah kamu bisa mengalahkanku meskipun kau sudah punya mata iblis itu? Kata Eris dengan penuh percaya diri seperti biasanya. Rudeus sih tidak masalah bila harus kalah. Ia hanya ingin mengetes mata iblisnya. Di tengah pertarungan, mata peramal Rudeus sangat berguna. Ia dapat membaca gerak-gerakan Eris dan bereaksi dengan sangat cepat. Sampai pada puncaknya, Rudeus dapat mendaratkan pukulan pada satu pipi Eris dan menjatuhkan pedang hayunya. Namun, dalam penglihatan Rudeus, Eris ternyata sengaja melakukan itu untuk menyiapkan serangan tipuan untuk membuat Rudeus lengah. Saat Eris ingin meninju Rudeus, Rudeus berhasil mentekel kakinya terlebih dahulu dan bergerak ke atas tubuh Eris untuk melakukan kuncian. Ketika Eris meronta-ronta sambil menggigit Rudeus, Ruijet melerai mereka. Akan kubalas nanti, Eris mengatakannya dengan suara keras. Dia pun kembali ke penginapan dengan bahu gemeteran. Melihat Eris pergi, Ruijet berkata, Eris masihlah anak-anak. Omong-omong, gerakan kombinasi yang bagus. Puji Ruijet. Rudeus menanggapi, jika memiliki mata iblis, siapapun bisa melakukan itu, katanya. Tidak juga. Mata iblis bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai setelah diberikan. Pernah sebelumnya, ada seorang pasukan support yang memiliki mata iblis. Dia selalu mengenakan penutup mata. Dia tidak bisa mengendalikannya sampai ia mati. Sedangkan kau bisa mengontrol mata iblis hanya dengan berlatih selama seminggu. Kau sungguh tidak normal.
Setelah mendengar itu, Rudeus tersenyum bangga. Mungkinkah sekarang aku bahkan bisa menang melawan Ruijerd-san? Tanyanya. Ruijerd langsung menawari Rudeus untuk latih tanding. Bahkan, ia mengizinkannya untuk memakai sihir, namun ditolak oleh Rudeus. Ia ingin melakukan pertarungan dengan tangan kosong. Dalam penglihatannya, ia dapat melihat tangan Ruijerd terbang ke mukanya. Saat mencoba untuk menangkap tinju Ruijerd, tangan Rudeuslah yang malah tertangkap. Ia secepat mungkin menarik tangannya. Lalu tiba-tiba, ia melihat dua penglihatan di saat yang bersamaan. Saat ia memikirkan dua penglihatan itu, tinju Ruijerd mengenai ujung hidungnya dan langsung roboh seketika. Rudeus kalah telak tanpa sempat melakukan serangan balasan. Pengalaman tempur Ruijerd-lah yang membuat Rudeus sudah berdaya, walaupun menggunakan mata peramalnya. Ia dapat memikirkan berbagai kemungkinan dan menerapkannya secepat kilat. Hal itu yang membuat penglihatan masa depan Rudeus menjadi dua. Di penginapan, ia mendapati Eris memeluk lututnya di atas tempat tidur. Rudeus teringat kembali bahwa Eris sedang depresi saat ini. Ia sudah sering melakukan latihan dengan Ruijerd setiap harinya, namun dapat dikalahkan oleh Rudeus yang bahkan belum pernah mengalahkannya sekalipun. Ia bahkan pernah berhasil mendaratkan satu pukulannya pada Ruijerd. Eris, bolehkah aku menggenggammu sebentar? Tanya Rudeus sambil mencoba menghiburnya. Namun Eris tetap cemberut sambil mengakui kekalahannya. Kumohon jangan kehilangan rasa percaya dirimu. Aku dengar kamu berhasil mendaratkan pukulan pada Ruijerd. Itu luar biasa, bukan? Sambung Rudeus. Mendengar itu, Eris menyandarkan tubuhnya. Rudeus bisa mencium bau wangi keringat Eris dari situ. Rudeus tidak adil mendapatkan mata iblis seperti itu. Padahal aku sudah berusaha sebaik mungkin, kata Eris. Seketika itu Rudeus terdiam dan menegang. Ya, itu benar. Ini tidak adil karena ia menggunakan mata iblis untuk mengalahkan Eris. Bukan kemampuan Rudeus yang mengalahkannya, pikir Rudeus. Maafkan aku, kata Rudeus. Eris pun menjawab bahwa Rudeus sudah perlu minta maaf. Suasana tampak berat dan hening. Rudeus terus menyalahkan dirinya karena membuat Eris seperti itu. Maka ia memutuskan untuk tidak menggunakan mata iblisnya bila tidak diperlukan. Karena apabila terlalu mengandalkan alat seperti mata iblis, hanya akan membuat dirinya mencapai batasan dan tidak dapat berkembang lagi. Malamnya Rudeus merenung seorang diri. Ia masih tidak menemukan jalan untuk menyeberang ke benua Milis. Hingga akhirnya, dengan penuh ketekatan hati, ia memutuskan untuk menjual tongkat sihirnya yang sangat berharga. Kebetulan, Ruijerd tidak pulang ke penginapan dan Eris sedang tidur. Maka ia bisa menjualnya diam-diam. 3 langkah setelah ia meninggalkan penginapan, ia mendengar suara yang sangat ia kenali. Mau pergi kemana malam-malam begini? Suara Ruijerd bertanya. Gawat bila Ruijerd pergi mengikutinya. Aku pergi bermain api sebentar di toko-toko mesum, jawab Rudeus. Dengan curiga, Ruijerd bertanya lagi. Apakah tongkatmu diperlukan untuk merayu wanita? Rudeus beralasan tongkatnya akan digunakan untuk bermain sulap. Suasana hening setelah ia mengatakan itu. Apakah kamu berniat untuk menjualnya? Tebak Ruijerd dengan sempurna. Rudeus juga mengakuinya dengan cepat. Ruijerd bertanya sekali lagi dengan pertanyaan yang sama, dan Rudeus tetap mengiyakannya. Sambil menunjukkan liontin Roxy dari balik bajunya, Ruijerd berkata, bukankah tongkat itu sama pentingnya dengan liontin ini? Apakah kau akan menjual liontin ini juga apabila hal yang sama terjadi lagi? Rudeus menjawab, ya, itu sama pentingnya, dan aku akan menjualnya apabila itu diperlukan. Setelah berdebat, Ruijerd mengambil nafas dalam-dalam dan berkata sambil menghela nafas. Kalau aku, meskipun aku terpaksa dan tersudut, aku tidak akan melepaskan tombakku. Seharusnya tidak ada opsi menjual tongkatmu dalam 3 pilihan awal. Rudeus terdiam. Ruijerd kembali bertanya, apakah aku masih belum mendapatkan kepercayaanmu? Mengapa kau tidak membicarakannya denganku? Dalam hati Rudeus berpikir, itu adalah cara terbaik, dan ia yakin Ruijerd akan menentangnya kalau ia membicarakan itu. Ia juga tidak ingin menyeludupkan Ruijerd
yang nanti akan dianggap sama dengan para penyelundup, yang biasanya erat dengan penculikan anak-anak. Jika kau menjual tongkatmu, aku tidak akan pernah merasakan harga diriku lagi sampai akhir hayat. Alice pun pasti juga akan kecewa. Bukankah itu menyebabkan keretakan dalam kelompok? Tanya Ruijert yang terus membuat Rudeus terdiam. Dengan keteguhan hati, Ruijert berkata, "Carilah penyeludup. Aku akan menutup mata untuk semua kejahatan mereka." Mendengar itu, Rudeus kagum dengan tekad Ruijert. Mereka pun mengakhirinya dengan berjabat tangan dan mulai mencari penyeludup di keesokan harinya. Nah, kira-kira bisakah Rudeus menemukan penyeludup untuk membawa mereka menyeberang ke benua Milis? Apabila kalian ingin tahu, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Isekaipedia. Karena kelanjutan ceritanya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa share agar kami semakin bersemangat berkat dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan, Isekaipedia shining off.